Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin Ustaz buku yang baru bisa dipinjam buku kalau yang dipesan itu loh, yang dipesan orangnya nggak ada. Mau dibeli, mau dibeli. Mau dibeli nggak apa-apa. Nanti saya pesankan lagi. Enak kok, sekarang masa itu tinggal WA. Ya, ambilkan ya dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan puasa. Dan insyaallah siang hari ini kita masuk ke keutamaan puasa Ramadan dan hikmah puasa. Tentang keutamaan Ramadan, Bapak Ibu sekalian yang bawa buku terjemahannya bisa dibuka halaman 244. Tentang keutamaan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hafal semua nggih? Hadisnya hafal nggih? Ada yang mboten hafal? Ini hadis yang paling basic ketika Ramadan. Ketika Ramadan kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu Al-Qur'an. Kemudian hadisnya man shoma ramadhana imanan, kalau enggak man qoma ramadhana imanan wa hisaban. Hafal semua nggih? Ada yang belum hafal di sini? Nah. Ini hadis yang paling sekali disampaikan. Apalagi Ramadan ini nanti insya Allah semakin sering. Karena kan kalau Ramadan tahun kemarin ada di sebagian tempat itu tidak pakai kultum, sebagian tempat. Tapi di tempat yang lain pakai. Tapi kemungkinan tahun ini insya Allah kita akan mendengarkan lagi ya ayyuhalladzina amanu. Wajib. Karena kan rukun khutbah itu yang pertama pembukaan, sholat kepada Nabi, kemudian satu ayat dari Al-Quran, kemudian selesai. Itu rukun khutbah yang disepakati, semua ulama sepakat. Ada yang mengatakan harus pakai hadis juga, harus pakai doa untuk kaum muslimin, dan doa untuk kaum muslimin. Kemudian ada anjuran untuk bertakwa, itu rukun-rukun khutbah. Nah, iya. Jadi kalau misalnya dari khatib dadakan maju, pembukaan, alhamdulillah, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian wahai manusia hendaklah engkau bertakwa, satu ayat. Ini cukup sekian khutbah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah itu ya? Sah. Cuma nanti paling ya caranya itu.
Bahaya banget. Karena pandemi Pandemi cepat. Ini adalah hadis tentang keutamaan puasa Ramadan, yang artinya barang siapa yang qoma lailatal qadari, barang siapa yang dia melaksanakan ibadah dan ibadah yang dilaksanakannya bertepatan dengan Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, berdasarkan iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosanya akan Allah Subhanahu wa taala ampuni, dosa-dosa yang lalu. Wa man shoma ramadhana, dan barang siapa yang berpuasa ketika bulan Ramadan imanan, berdasarkan iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa di sini Bapak Ibu sekalian adalah dosa-dosa kecil. Pertama, dosa kecil. Kedua, dosa yang bukan kaitannya dengan manusia. Contoh dosa yang bukan kaitannya dengan manusia. Napa? Musyrik. Diampuni mboten? Enggak. Karena itu bukan hanya musyrik, itu bukan hanya dosa besar. Iya. Maka syirik itu, walaupun syirik kecil, orang misalnya riya, pamer, itu dosanya lebih besar daripada bunuh orang. Pamer ibadah, dosanya lebih besar daripada bunuh orang, berzina, jadi pelacur. Kenapa? Karena pamer ibadah itu syirik kecil, dan syirik itu dosanya lebih besar dibanding dosa besar sekalipun. Ngomong ingat ya, kalau di umrah apa di haji, itu banyak orang pamer sebenarnya. Aku wis tawaf, aku wis mencium hujan aswad. Terus yang belum kan, gimana aku saya nggak bisa besok Su'anon. Itu masuk pamer. Ya, kita hukumi seperti itu khusnudzon pertama, Bu. Karena belum tentu dia pamer. Terkadang ada orang cerita biar apa? Memotivasi kita. Ada tipe orang itu kaya raya tapi nggak pernah mau haji dan umroh. Wonten boten? Banyak. Orang kaya banget. Duitnya sampai turah-turah. Pulang tuh turah-turah, tapi nggak mau haji dan umroh. Nah, misal kita sebagai teman dekat, ya boleh aja. Misalnya kita pamer, tapi tujuannya apa? Tujuan utamanya kita buat pamer, ini cuma buat memotivasi dia, itu boleh. Maka kadang pamer dengan untuk memotivasi orang, pamer tujuannya ibadah, sama pamer tujuannya untuk riya, itu beda tipis. Jadi misalnya seseorang misalnya dia kaya raya, kemudian ketika dia sedekah, apa sedekahnya langsung di Bapak Ibu saya sedekah 10 juta, boleh nggak? Ya kita pamer dia, jangan. Kita nggak ngerti tujuan dia. Ya kayak kita pertama khusnudzon, bisa jadi kalau dia nggak sedekah 10 juta, orang lain tuh nggak akan ngikuti. Orang nggak akan ngikuti. Karena ada tipe-tipe orang seperti itu, maka kita nggak boleh suudzon. Boleh suudzonnya kapan? Kalau ada indikasi ke arah sana. Misalnya, salah satu indikasi pamer itu pamer murni pamer, iya itu adalah salah satu indikasi dia sombong. Saya loh, cium wajah asal bisa, apa susahnya? Nah itu sombong. Tapi sombong ini ya apa namanya, seseorang ada yang guyonan,
Ya, misalnya konco kental. Maka hukum konco kental tuh guyonan itu ya jangan diambil hati gitu. Nah, konco kental percaya emang guyonannya kebablasan. Itu indikasi pamer, yaitu sombong. Kalau nggak ada indikasi itu kita nggak boleh suudzon. Ngapain sih kita suudzon? Nggak ada manfaatnya. Kita kembali ke hadis. Kemudian hadis yang kedua adalah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, as-salawatu khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wal ramadhanu ilal ramadhan. Halaman 244. Salat 5 waktu yang dilaksanakan secara berkesinambungan urutan. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan sholat Jumat satu ke Jumat yang lain. Artinya apa? Sholat Jumatnya nggak boleh putus. Wal Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan satu dengan puasa Ramadan yang lain mukaffirat, itu sebagai penebus dosa. Jadi sholat Jumatnya itu biar dosa kita diampuni adalah sholat Jumat satu ke Jumat yang lain, nggak boleh bolong. Loh, kalau saya misalnya safar gimana? Boleh, karena safar itu udur. Gimana kalau saya sakit? Boleh nggak? Ya, boleh, karena namanya orang sakit itu udur. Jadi ini di luar konteks Jumat satu ke Jumat yang lain. Misalnya seseorang meninggalkan sholat Jumat tanpa disengaja, dengan sengaja nggak sholat Jumat. Nggak sholat Jumat nggak apa-apa, toh bisa diganti sholat duhur. Dia meremehkan, maka dia tidak dapat kesempatan untuk diampuni dosa tersebut. Ma bainahunna, antara satu dengan yang lain, Ramadan satu, Ramadan kemarin dengan Ramadan sekarang dengan Ramadan tahun depan. Kemudian sholat 5 waktu, subuh dengan duhur, duhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, itu mengampuni dosa seorang hamba dengan syarat ida ujotuni batil kabair, dengan syarat dosa besar itu dijauhi, ditinggalkan. Dijauhi itu dihindari, jangan dilakukan. Karena namanya dijauhi ya jangan deket-deket. Nah, contoh dosa besar apa Bapak Ibu sekalian? Bunuh orang, salah boten ya. Berzina, dosa besar. Selingkuh ya sama, dosa besar. Nikah lagi, dosa besar boten? Nah, nikah lagi. Poligami? Enggak ya. Yakin Bu? Enggak dosa besar. Tapi zaman sekarang itu poligami itu dosanya lebih besar daripada makan riba. Poligami dosanya Lebih besar dibanding riba. Ibu-ibu zaman sekarang. Padahal poligami itu halal. Maksudnya si ibu yang dosa atau si bapak yang dosa? Di masyarakat kita, ketika ada orang poligami itu dianggap melakukan sebuah kesalahan besar. Padahal halal. Mak, ini yang protes sama ya. Nah, riba dosa besar nama dosa kecil, dosa besar. Nggak terangkat ya. Ya makanya riba itu caranya gimana? Tobat. Kalau diampuni tobat. Jadi kalau biar diampuni dosanya ya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian segera dilunasi. Kena penalti. Nah, itulah zalimnya riba. Nah, penalti minta sholat dari MUI. Itu sholatnya sah. Jadi kita cuma bayar kekurangannya. Bunganya urusanmu. Tapi banyak orang nggak tahu, anakku ya pernah penalti. Itu bunganya urusanmu. Urusan saya ya urusan bank. Kita bisa minta surat dari MUI karena MUI kan lembaga
yang diakui pemerintah. Jangan Tapi jangan minta surat sama takmir masjid. Nah, suratnya nggak diakui. jalurnya juga kita nggak tahu. Terus ketidaktahuan itu banyak. MUI setempat atau Nah, ini pusat? apa pusat? Mungkin setempat harusnya cukup karena dia kan sudah membawa Bentar naik bentar. Setempat itu tingkat apa ya? Aku saya itu ke Ampuh. bank. ampuh. Gua mau bank. Ya kalau kayak ya sudah ini surat saya cuma bayar kekurangan saya. Terus kalau suruh bayar nggak usah dibayar. Itu bukan hak kita lagi. Itu bukan kewajiban dia. Kewajiban kita utang itu ya yang kita utangi. Buktinya apa? Utang riba itu dianggap lunas. Coba kalau yang utang itu meninggal, nggak lunas. Iya. Aja kan. Makanya karena banyak praktek kezaliman di hutang, lebih lagi ada riba, banyak orang itu buat surat palsu bahwasanya yang berhutang telah meninggal dunia. Ada nggak kan? Banyak. Kalau yang berhutang itu misalnya pasangannya, Ya, yang asuransi meninggal kan. yang pasangannya itu Kita bahas puasa mau nanti. Karena yang utang kan apa haknya waris juga untuk bayar. Apakah utang itu haknya waris? Enggak. Siapa anak Adam yang telah Utang itu nggak jatuh ke waris. Tapi kalau ahli warisnya bayar utang, misalnya orang tuanya, dianggap lunas. Tapi apakah utang turut? Enggak. Jadi nggak Tapi bayar. sebagai seorang anak ahli waris, orang tua kita misalnya punya utang, masa kita sebagai anak kandungnya aja. tega gitu nggak bayarin? Kan nasibnya tergantung. Tapi sebenarnya enggak. Utang itu enggak. Aslinya nggak sampai turun waris ya. Saya utang ya. Iya. Aku latar. Makanya kan kenapa dulu Rasulullah SAW itu sangat membenci hutang. Karena hutang itu yang nanggung ya orangnya gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini terakhir nih sebelum kita masuk ke Iya, puasa terakhir lagi. utang-utang. Jadi utang, kalau misalnya utang itu si A, ya nanggung utang dia. Jadi kalau misalnya presiden kita utangin, nanggung kita. Udah tenang aja, nggak usah mikir. Kemudian hikmah puasa, Bapak Ibu sekalian. Politik. Hikmah puasa adalah hikmah disyariatkannya puasa. Yang pertama adalah ada tujuan. Salah satu tujuannya adalah tazkiyatun nafas, yaitu mensucikan jiwa kita. Karena jiwa seorang mukmin itu perlu disucikan. Dengan kita puasa, seseorang bisa mensucikan jiwanya dari akhlak ar-radhi'ah, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Kebiasaan yang jelek apa? Kebiasaan yang jelek, malas ibadah. Tapi kalau kebiasaan orang malas ibadah, insya Allah semua paham ini jelek. Orang malas ibadah itu jelek. Tapi ada kebiasaan yang bisa disucikan dari puasa. Kebiasaan yang tidak ada faedahnya. Napa contoh kebiasaan yang ada faedahnya? Ketika puasa, kebiasaan yang nggak ada faedahnya sebenarnya nggak ada. Kalau kebiasaan yang sebenarnya nggak ada faedahnya. Kenapa Bu? Ngerumpi, ya nggak ada faedahnya. Ngapain ngerumpi? Ini bulan puasa, penting baca Al-Quran, baca WA. Kalau WA-nya nasihat ya bagus. Tapi masalahnya ketika seseorang baca WA, satu WA bagus, WA kedua kakinya mulai turun, ketiga, keempat, tiba-tiba nggak sadar sudah 2 jam. Ini kebiasaan yang tidak ada faedahnya. Kebiasaan yang udah nggak ada faedahnya dosa. Contohnya pun apa? Ngrasani tonggo.
Ya. Gibah. Untungnya gibah nopo Bu? Ibu dapat kesenangan apa setelah gibahi tetangga? Nggak ada ya. Nggak ada. Untungnya apa? Dapat duit? Nggak juga. Dapat pahala? Bukan. Yang ada dapat dosa. dosa. Makanya sejatinya gibah itu nggak ada faedahnya. Sudah nggak ada keuntungannya, kemudian berdosa lagi. Orang masih bergibah ya, padahal Ya karena tidak tahu. setan itu lebih canggih dibanding manusia. Manusia hidup beberapa tahun sih. Manusia itu kan hidupnya baru beberapa tahun. Setan jangankan sekelas kita, Nabi Adam aja bisa digelincirkan. Tapi itu tentu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh kebiasaan yang nggak ada faedahnya, nggak dapat pahala, nggak dapat, yang ada malah dapat dosa. Kenapa? Suudzon kepada orang lain, berprasangka buruk. Tapi di ayat ini sebagian unsur masih diperbolehkan. Contoh ibu apa? Nggak tahu itu kalau saya baca ayat di berapa tuh? Sebagian suudzon itu nggak ada. Suudzon, setahu saya suudzon itu nggak ada yang baik. Ada suratnya. Mana namanya suudzon itu berburuk sangka. Iya. Itu umumnya adalah hampir semuanya malah jelek. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi ya sebagian lagi masih aman gitu lah. Enggak. Ya sebagian namanya suudzon kan jelek, berburuk sangka. Maksudnya suudon dalam kebaikan. Kalau suudzon dalam kebaikan mungkin, dalam artian itu maksudnya bukan suudzon. Al-Hujurat nih. Yang itu orang yang beriman jauhlah sebanyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ya. Berarti sebagian lagi masih aman kan? Ya enggak juga. Ya itu Ya kan ini hanya sebagian gitu loh. itulah makanya kan Karena yang melakukan suudon hanya sidik. bukan berarti inna ba'dadh-dhanni ismun itu sebagian prasangka itu buruk, berarti sebagiannya enggak, ya enggak begitu. Enggak begitu. Kawe kebuk ini. Itulah ya itu kalau secara bahasa Indonesia namanya sebagian kan ada sisanya. Iya, gitu. Tapi kan masalahnya ini bahasa Arab gitu loh. Makanya gimana kita memahami Al-Qur'an? Ya kita kembalikan ke bahasa aslinya. Jangan dikembalikan ke bahasa terjemahan. Makanya dulu Bapak Ibu sekalian sedikit cerita. Jadi dulu ketika sebelum Al-Qur'an diterjemahkan, para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan, nggak boleh Al-Qur'an diterjemahkan. Makanya gini ya. Karena ketika Al-Qur'an diterjemahkan, apa? Multi tafsir ya. Multi tafsir. Dan nggak ada bahasa yang bisa memudahkan seseorang memahami apa soal bahasa Arab. Kalau orang Arab pasti kadang bisa salah paham. Apalagi diterjemahkan ke bahasa lain. Kemudian ada ulama yang mengatakan, loh kalau nggak diterjemahkan Al-Quran, umat Islam itu banyak. Gimana mereka mau paham Al-Quran? Suruh belajar bahasa Arab, nggak semua bisa. Nggak susah, gampang Bu. Nita. Nah, Gampang nita. cuman nggak semua orang mau belajar bahasa Arab. Nggak mau itu bukan berarti susah. Ada sebagian orang nggak mau belajar bahasa Arab. Yang penting dengerin oh ya begitu intinya ngono. Nggak mau capek-capek. Maunya udah telat ini. Eh, Maunya udah telat. walaupun terlambat Bu, setidaknya kita ada usaha. Karena apa? Bisa jadi walaupun usaha kita kecil dan sampai akhir hayat kita, ya kan kita nggak juga paham bahasa Arab. Nggak apa-apa, karena apa? Kita sudah bernilai ibadah. Beda dengan pasrah, nggak mau sama sekali gitu loh. Makanya saya katakan ada orang yang memang nggak mau belajar bahasa Arab, nggak mau sekali, sama sekali nggak mau. Makanya ada ulama yang mengatakan ya itu sudah Al-Quran diterjemahkan.
Iya. Daripada orang yang nggak mau belajar bahasa Arab sama sekali, mudeng-mudeng malah tambah sesat, bahaya. Akhirnya apa? Al-Quran diterjemahkan. Cuma ya itu tadi, karena efek samping diterjemahkan akhirnya jadi multi tafsir. Prasangka itu kan umum, nggak ada baiknya. Ismun. Dan wa akhlaqur radilah, dan akhlak-akhlak yang buruk. Jadi akhlak yang buruk sangka, sudon, dibagi orang. Karena dengan puasa ini yang akhirnya orang tadi apa namanya, biasanya di luar puasa tenaganya ekstra, baterainya full. Ketika puasa kan baterainya dieman-eman, takutnya lowbat. Akhirnya gitu. Ini tinggalkan. Nah, daripada misalnya kita gibahin tetangga, saudara, jelek-jelekin orang ketika puasa, lebih baik apa? Tidur. Iya, lebih baik tidur. Ya syukur-syukur ngaji itu lebih bagus. Makanya kan Bapak Ibu sekalian, sering ketika kita Ramadan itu kan ada sebagian dai itu kan sesungguhnya tidur itu ibadah. Ya enggak juga gitu loh. Tergantung tidurnya gimana. Ya kalau misalnya ada misalnya dikumpul gitu di balik tetangga, akhirnya udah dia pura-pura nggak dengar, akhirnya ketiduran, ya ibadah. Karena apa? Dalam rangka menghindari maksiat. Maka jangan salah dimaknai. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Akhirnya tidur dari subuh sampai maghrib. Ada seperti itu. Karena tidur seharian juga capek loh ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita misalnya di Arab, orang Arab itu punya kebiasaan yaitu setelah sholat subuh itu tidur. Saya dulu awal-awal di sana nggak ada setelah subuh itu tidur, nggak ada. Apalagi kan aib ya, orang Indonesia setelah subuh tidur itu ciri-cirinya orang malas. Makanya setelah sholat subuh melek saya ambil apa ini. Tapi lama-lama karena memang udah kebiasaan adat di Arab itu seperti itu, setelah subuh tidur. Biasanya malam. Hidupnya mereka itu malam, orang Arab. Tapi ini bukan menjadi akhirnya menjadi legitimasi landasan kita untuk boleh subuh itu tidur, nggak subuh ya enggak. Ini adat buruknya orang Saudi. Sampai orang Saudi itu ketularan. Ya karena habis subuh ngapain dulu tidur semua. Akhirnya lama-lama ya ke bawah. Bukan kebiasaan, ke bawah bu. Atur. Makanya kalau pengen ya habis subuh misalnya masih ada tugas. Kalau saya dulu saya siasatin. Jadi tugas itu saya kerjain ketika subuh. Tugas-tugas itu subuh. Kita kan boleh kotor kayak gawean. Tapi di sana nggak berlaku bu. Di Saudi memang udah adanya seperti itu. Subuh itu tidur. Sepi. Apalagi ketika Ramadan, tahun pertama puasa di Madinah. Ya Allah. Jenenganmu misal ke jalan raya, mau guling-guling, salto depan, salto belakang, rolling depan, rolling belakang, mau kaya, aman insyaallah, nggak ada mobil lewat. Nggak ada mobil lewat, sampai saya heran, tak tungguin nggak ada mobil lewat. Di bulan Ramadan, suasana seperti itu ya? Enggak. Iya, bu, misalnya, Kan rame lah. ya makanya Bapak Ibu sekalian, Namanya kan sholat malam. ini Oh, yang hidupnya perlu malam. kita pikirkan ketika misalnya kita pengen Ramadan di kota suci. Ini yang jadi pertimbangan. Karena ada kebiasaan orang Saudi, orang Arab itu
pagi itu tidur, ditambah lagi puasa, akhirnya jadi napa? Jadi males. Nangis gitu. Indonesia juga ikut-ikutan. Orang sana akhirnya mau nggak mau ya ikut-ikutan Bu. Kancane dolan. Ya contohnya itu Kenapa kancane ngomong? tidur semua ya. Eman-eman ya. Ada iya mana-mana kan mahal ya. Umroh Nah, ke Badung kan oleh karena itu, Enggak, nek nah, umroh. ini ada kabar gembira Bu. Inna idomil jaza ma'a idomil bana. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya besar kecilnya pahala seseorang itu tergantung ujiannya. Kalau pengen pahalanya semakin banyak, cari ujiannya semakin banyak. Tapi bukan berarti menyusahkan diri. Saya gampang digawe, nah itu salah, mindset yang salah. Tapi kalau misalnya kita sedang beribadah kepada Allah, kemudian kok godaannya kayak gitu, itu menunjukkan pahala yang akan kita dapat semakin banyak. Misal contoh, kita mau sedekah, ujuk-ujuk tiba-tiba beras habis nih. Kemudian kebutuhan banyak. Jangan menyurutkan kita untuk sedekah. Ya tetap sedekah. Walaupun apa? Mungkin porsinya dikurangi. Karena misalnya kebutuhan rumah tangga, sebagai seorang suami kan wajib memberi nafkah. Ini diberikan mungkin berasnya biasanya beli 10 kilo, 2 kilo aja. Habis itu 2 kilo aja. Kemudian kebutuhan misalnya beli sampo, sabun biasanya langsung yang pak gede, misalnya 800 mili, 200 mili aja. Dikurangi, sisanya buat sedekah. Maka jangan sampai mengurangi niat kita. Itu semakin besar ujian, semakin besar pahala yang akan didapat. Jadi kalau ya wes lah kebutuhan akeh kasih do sedekah. Kasih do sedekah. Itu saya biasanya enggak salah. Jadi Idul Adha kemarin, Idul Adha alhamdulillah saya bisa korban. Pas kebetulan tak hitung lahiran anak kedua. Nggak usah korban aja lah. Iya korban harus ini. Karena memang saya selalu ditekankan untuk korban. Bismillah lah. Makanya tak siasati uang untuk korban saya transfer dulu ke teman, biar aman dulu. Jadi teman saya kebetulan kan buka biro jasa korban, transfer dulu full. Saya di ATM udah nggak punya, bingung ya, apa lah, yang penting bisa buat iya buat korban gitu. Sisa-sisanya tercukupi. Tiba-tiba nggak tahu, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada badai, tiba-tiba saya nggak ngerti rekening saya nggak transfer. Nggak tahu, tapi itu namanya cara Allah gitu, bilang ada gitu, dikasih gitu. Alhamdulillah, nominalnya lumayan. Sepekan sebelum lahiran tiba-tiba ada orang datang ngasih amplop 500, cukup buat apa namanya, akhirnya buat lahiran. Dan waktu itu kan anak saya 2 itu kan lahirnya zaman pandemi kan susah, masuk susah, kamarnya habis, yang adanya waktu itu kamarnya tak lihat tuh, kayaknya bisa dewa. Jauh-jauh aja saya sudah booking. Yang
kalau bisa kayaknya duitnya sekedarnya aja lah buat yang satu kamar itu 3 orang gitu lah. Ya udah akhirnya ya wes, saya mikirnya begitu, menjelang hari H juga itu ada dan itu juga pernah orang tua saya pernah nasihati. Jadi kalau kamu sudah berazam untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Dulu bapak saya itu pernah korban, waktu itu kambing masih sekitar 800.000, masih korban 800.000 itu masih bisa. Kalau dulu duitnya itu hilang, duitnya hilang, dicari di mana-mana, gak nemu. Makanya ya sudah tetap korban. Setelah itu, setelah kambingnya disembelih, nggak tahu tiba-tiba Tumi ketika bongkar-bongkar koper nemu duit 2 juta. Padahal koper itu sudah dibongkar berkali-kali. Saya tuh sampai bongkar koper itu sampai geleng-geleng,